Dari agama mana, Bang? Saya Kristen, Bang. Bisa buka kamera? Ya. Silakan. Kita diskusi santai ya. Ada musik di belakang, boleh dikecilin sedikit. Kecilin dulu deh. Saya lagi main HP nih di depan saya. Iya. Nah, gimana, Bang? Ya, ini yang menarik untuk diperbincangkan, munculnya agama Kristen mengusung salib sebagai jalan selamat. Sedangkan salib bagi Yahudi itu adalah hukuman bagi orang yang dikutuk oleh Tuhan. Nah, ternyata di Kristen justru karena salib, saudara-saudara kami Kristen itu selamat sebagaimana yang diajarkan oleh Paulus. Tanpa salib, tanpa kebangkitan, maka Kristen masih berada dalam dosa dan sia-sialah iman Kristen. 1 Korintus 15:17. Nah, menurut saudara, yang menyalibkan Yesus ini pahlawan atau penjahat? Ya, menurut saya sih, Bang, karena orang itu kan nggak tahu pada waktu itu, Bang. Ya, tahu bahwa kalau itu Yesus gitu. Tidak tahu kalau itu Yesus. Bukankah mereka justru karena tahu itu Yesus, makanya mereka berkongkol untuk membunuh. Mereka sepakat untuk membunuhnya karena justru tahu kalau itu adalah Yesus. Ya, itu karena apa namanya? Pertanyaan Abang tadi kan itu pahlawan atau gimana tadi, Bang? Pahlawan atau penjahat yang melakukan upaya penyaliban terhadap Yesus ini. Ya, kita katakan pahlawan nggak juga, penjahat pun nggak juga, karena mereka belum tahu, Bang, gitu aja. Tapi kan mereka menghadiahkan keselamatan gitu loh. Mereka menghadiahkan keselamatan tanpa mereka bekerja, tanpa menyalib, maka ya dosa dunia masih ada. Iya. Ya, memang begitu, Bang. Itu kan udah apa namanya itu? Udah diberitakan sebelumnya. Dari zaman-zaman sebelumnya memang harus disalibkan begitu. Berarti dengan kata lain, mereka para penyalib ini sudah diberitakan bahwa akan ada penjahat yang menghadiahkan, memberikan jalan keselamatan kepada sekelompok orang, yaitu yang jadi gimana? Ya, jadi kan penyaliban Yesus itu kan memang udah dinubuatkan sebelumnya gitu, Bang. Iya, itu harus dilakukan. Tapi orang-orang yang menyalibkan ini kan nggak tahu, nggak mengetahui bahwa itu perbuatannya itu salah atau benar gitu. Iya, mungkin mereka nggak tahu. Tapi bagi saudara Kristen dalam keselamatan, bagi Kristen mereka ini pahlawan atau penjahat? Kalau itu sih nggak tahu sih, Bang, ya, karena menurut saya sih mereka kan karena membenci Yesus mungkin penjahat. Berarti penjahat memberikan keselamatan kepada saudara? Enggak juga. Tapi diterima tanpa ada penyaliban, maka kalian tetap ada di dalam dosa. Ya, itu kan udah diwahyukan, Bang. Ya, itu aja, itulah maksudku. Sudah dinubuatkan dari awal. Jadi harus ada orang juga yang menyalibkan. Nah, itu lebih pas lagi. Berarti bagi saudara Kristen yang menerima keadaan itu, mau tidak mau, mereka ini adalah pahlawan. Karena tanpa mereka menyalib Yesus, ya Kristen masih ada di dalam dosa. Terlepas itu sudah dinubuatkan, berarti keadaan saudara sebagai seorang Kristen
adalah sudah ditakdirkan menerima keselamatan, di mana keselamatan itu diawali oleh pekerjaan-pekerjaan orang yang berniat untuk membunuh Yesus. Ya bang, aku nggak sampai ke situ bang. Oke, saudara. Jadi Mungkin ada pertanyaan saya bang, gini aja bang. Ini kan karena saya juga mantan muslim juga dari dulu bang. Oh iya, jadi seorang murtadin, bagus. Iya. Jadi ini aja bang pertanyaan saya, karena saya kan bukan jurusan saya mungkin perbaiki motor. Oke. Apa sih tujuan hidup manusia ini? Itu aja bang. Apa tujuan hidup manusia ini? Iya. Menurut abang apa sih? Iya. Jadi kita dicipta di atas muka bumi ini, tujuannya itu sebagai pemimpin. Pertama, memimpin diri kita. Bagaimana memimpin diri kita ini? Bagaimana sih kita supaya kita itu selamat? Jangan mengikuti satu langkah atau ajaran yang tidak masuk akal. Harus memimpin diri kita menuju kepada keselamatan. Karena setiap apa yang kita lakukan itu akan dimintai pertanggungjawaban nanti di hadapan Tuhan. Kau bawa kemana dirimu, apa yang kau lakukan dalam hidupmu, seperti apa kamu berkarya selama kamu hidup. Artinya bahwa tujuan hidup kita di muka bumi ini adalah hidup kekal. Bagaimana kita bisa masuk ke dalam surga, ke dalam jannah. Artinya kalau dalam konsep Kristen itu adalah hidup kekal. Nah, kalau kita salah dalam hidup ini, salah langkah, maka kita mati kekal alias neraka. Karena itulah Islam datang kemudian menegur orang-orang yang menyembah korban yang ada di atas salib. Menegur bahwa itu bukan Tuhan, itu adalah makhluk Tuhan yang kemudian menggantikan kedudukan manusia suci yang ingin dibunuh oleh orang-orang atau kaumnya pada masa itu. Seperti itu bang. Jadi tujuan kita hidup ini ya mencari keselamatan. Bagaimana kita mau selamat kalau hidup kita itu beribadah kepada korban yang diserahkan oleh iblis. Iblis menyerahkan seseorang untuk disalib, dan itu adalah perbuatan yang dimurkai oleh Tuhan. Jangan kau membunuh orang benar. Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Artinya membunuh Yesus itu adalah melanggar perintah Tuhan. Bukan menyelamatkan, tapi menyesatkan. Karena perintahnya jangan bunuh Yesus. Yesus orang benar, Yesus orang dikasihi, Yesus orang disayangi. Inilah anakku yang kukasihi, jangan dibunuh. Tapi ternyata iblis mau menghentikan langkah Yesus dengan cara membunuhnya. Maka terjadilah kemudian upaya-upaya Yahudi dibantu Romawi untuk membunuh Yesus. Makanya Anda bingung, ini pembunuhnya pahlawan atau penjahat? Kalau dibilang pahlawan, mereka orang jahat. Kalau dibilang penjahat, buktinya dia memberikan hadiah keselamatan kepada kami. Berarti ada yang tidak connect di situ, ada yang tidak sinkron. Ada yang memutarbalikkan fakta. Yang tadinya penjahat dan menghasilkan dosa, dianggap menghasilkan penebusan dosa. Nah, maka Islam datang untuk meluruskan itu agar manusia selamat. Di Islam yang disalib bukan manusia suci. Yang disalib seorang nabi. Yang disalib adalah orang yang melakukan makar kepada dirinya, pengkhianat yang melakukan makar terhadap dirinya. Maka yang disalib ini adalah orang yang dikena hukum. Nah, sedangkan kitabnya orang Yahudi, Ulangan 21 nomor 22 23, orang yang melakukan dosa sepadan dengan hukum mati, lalu kaunya semalam-malaman di atas pohon. Sebab orang yang dikutuk oleh Elohim tidak boleh mayatnya menyentuh tanah yang diwariskan Tuhan kepadamu. Berarti yang disalib pada saat itu adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Nah, sekarang kalau Yesus yang disalib, apa salahnya? Apa dosanya? Tidak ada dosanya.
berarti bukan dia. Makanya dikatakan dalam Ulangan 27 nomor 25, terkutuklah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Nah, siapa yang mau menyerahkan di situ? Yesus mau menyerahkan Yudas atau Yudas yang mau menyerahkan Yesus? Siapa yang menerima suap? Yesus atau Yudas? Itulah yang disalib. Tapi iblis memutarbalikkan, yang disalib itu Yesus. Supaya apa? Supaya Yesus dianggap pahlawan. Padahal bukan Yesus. Makanya Yesus mengatakan dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Jangan kamu percaya. Itu nasihat Yesus kepada murid-muridnya. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Jangan kau percaya, mereka akan menyesatkan banyak orang. Satu-satunya agama yang memakai nama Yesus Kristus hanya Kristen. Dan kata Yesus, penyesat itu memakai namaku. Hindu, Buddha, Islam tidak pakai nama Yesus. Hanya Kristen yang menggunakan nama Yesus. Kira-kira penyesat itu bekerja di mana kalau begitu? Makanya saudara bingung. Anda hanya terima ke gereja, bayar perpuluhan, hanya didoktrin, pokoknya mati selamat. Tapi ketika diurai dengan akal sehat, ternyata nggak masuk akal. Karena Tuhan tidak mau Yesus itu mati. Tuhan tidak mau. Contoh di dalam Amsal 6 nomor 16, apa kata Tuhan di situ? 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan dan bahkan 7 kekejian yang ada di dalam hatinya, yaitu menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Itu kekejian. Itu hal yang dibenci. Sekarang pertanyaannya, Yesus itu orang benar atau bukan? Orang benar. Kalau ditumpahkan darahnya boleh nggak? Nggak boleh. Kalau ditumpahkan apa akibatnya? Tuhan marah. Berarti penyaliban itu adalah sesuatu yang dimurkai oleh Tuhan. Tapi Kristen merubahnya. Oh enggak dong, ini adalah jalan keselamatan. Kata siapa? Nggak ada yang bisa menjawab selain Paulus. Pauluslah yang kemudian mendikte, mendoktrin orang-orang di luar Yahudi. Begitu saudaraku. Silakan. Ya, banyak juga yang komen-komen ini tes dulu itu murtadin atau bohong katanya. Iya, nggak apa-apa. Biasa aja itu. Kalau orang Islam beneran tidak mungkin mengaku murtadin. Kalau memang Ustaz gini, kalau memang murtadin silakan aja ngaku murtadin, tidak apa-apa. Memang ada kok Islam yang murtad dari Islam karena pengaruh, bukan karena pengaruh proses berpikir, bukan. Banyak hal, misalnya nikah, atau karena materi, putus asa, ada kecewa dengan keluarga dan seterusnya. Banyak hal, tapi bukan karena proses belajar Al-Quran dia keluar. Belum ada manusia satupun di bumi ini yang keluar Islam karena mereka mempelajari Quran. Belum ada. Banyak yang mengatakan, Quran itu salah, Quran itu salah. Padahal sebenarnya dia keluar Islam itu bukan karena mengetahui kekurangan Al-Quran, tapi karena dia capek beribadah dan matanya jatuh cinta terhadap dunia. Wah, ini orang di luar Islam kok kaya-kaya raya, saya sholat begini aja terus. Akhirnya didatangilah misionaris, keluar, dapat duit, dapat enak gitu. Akhirnya diiming-imingi, kalau kamu ikutkan keluargamu, kalau kau ikutkan tetanggamu, kau dapat uang. Akhirnya dia balik menjadi pengkhotbah. Dia pengaruhilah orang-orang Islam untuk ikuti jejaknya. Padahal dia sendiri tidak tahu Islam itu seperti apa. Dia tinggalkan Islam hanya karena capek, lelah beribadah dan tidak kaya-kaya. Dia tidak sabaran, dia tidak kemudian mau sabar hidupnya susah. Akhirnya ada yang tawarin usaha bla 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 dan seterusnya, akhirnya pindah dari Islam. Tapi rata-rata saudaraku, rata-rata orang yang berpikir dari kalangan Kristen
belajar Islam, mereka alhamdulillah mu'alaf. Karena mereka mengejar dunia. Kalau saya di dunia terus, mau sampai kapan saya hidup? 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun saya sudah ada di dunia. Apa pertanggungjawaban Tuhanku? Ketika saya ditanya, siapa yang kau sembah? Siapa yang ajarkan kau menyembah itu? Apakah ada darahnya? Apa yang harus saya jawab? Dunia boleh kita cari, tapi akhirat harus kita kuat. Kenapa? Manusia itu punya dua rumah. Rumah yang pertama dunia, rumah yang kedua adalah akhirat. Rumah yang di dunia ini sudah pasti mau ditinggalkan. Rumah akhirat yang akan kita tuju. Jangan sampai kita mempercantik rumah yang akan kita tinggalkan. Rumah yang akan kita tuju ternyata nggak ada, karena kita tidak pernah membangunnya. Yang kita bangun malah istana di dunia. Itu saudaraku. Jadi tujuan hidup di dunia ini adalah mencari keselamatan, mencari bekal sebanyak-banyaknya, yaitu amal jariah, amalan solehah, amalan soleh dan amalan soleh. Itu yang kita cari. Oke Bang, tapi satu lagi pertanyaan saya Bang, bisa nggak kita dengan perbuatan kita untuk memasukkan kita di dalam surga, atau dengan kelakuan kita bisa untuk memasukkan kita ke surga gitu? Iya, surga itu semuanya Tuhan sudah kasih. Makanya kita dikasih akal. Bukan, maksud saya Bang, dengan perbuatan kita bisa nggak mencamini kita untuk masuk ke surga itu Bang, untuk perbuatan kita? Iya. Tuhan itu nggak mungkin dusta. Orang-orang yang beramal soleh, orang-orang yang berbuat baik akan masuk surga. Tapi berbuat baik itu sesuai dengan yang tertuntun. Bukan hanya baik saja, tetapi berbuat yang benar. Yesus juga ketika ditanya kok di Matius 19, Guru, apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku kerjakan supaya aku bisa memperoleh hidup yang kekal? Apa jawab Yesus? Lakukan segala perintah Tuhan. Berarti kita disuruh taat kepada Tuhan. Tubuh ini harus taat kepada Tuhan. Yang kedua, setelah kau lakukan itu, maka jual hartamu, berikan kepada si miskin. Berarti kita dilarang mencintai dunia ini terlalu berlebihan. Ada harta, infak, sedekah, zakat. Dan yang terakhir kata Yesus, ikutilah aku. Setelah melakukan segala perintah-perintah Tuhan, kemudian kita berinfak dan bersedekah, kata Yesus, ikutilah aku. Nah sekarang Yesus itu diikutin. Yesus itu bertuhan, ikuti. Yesus sholat, ikuti. Yesus puasa, ikuti. Yesus sunat, ikuti. Yesus mandi junub, ikuti. Yesus wudhu sebelum ibadah, ikuti. Menyembah kepada pencipta langit dan bumi, ikuti. Jangan ikuti yang lain kalau mau selamat. Itu kata Yesus. Jadi bukan hanya bermimpi, berdoa, pokoknya masuk. Enggak. Kata Yesus, lakukan segala perintah Tuhan. Nah, apa perintah Tuhan? Perintah Tuhan itu termaktub di dalam perjanjian lama bagi orang Yahudi. Maka untuk selamat bagi orang Yahudi, harus melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Elohim di dalam kitabnya Yahudi. Baru bisa selamat. Makanya dalam Ulangan 27 nomor 26, terkutuklah orang yang tidak mempraktekkan hukum Taurat dengan perbuatan. Yesus berkata dalam Matius 23 nomor 1, nomor 2, nomor 3, orang Yahudi dan orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Apa kata Yesus kepada muridnya? Tetapi kamu jangan mengikuti mereka. Mereka hanya bisa berteori, tapi mereka tidak mempraktekkan. Jadi kata Yesus, harus mempraktekkan, menteorikan dan mempraktekkan. Jadi harus ada perbuatan badan untuk sujud, ucapan mengucapkan, mulut mengucapkan, badan mempraktekkan. Itulah di Islam. Kami bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Kami aplikasikan, kami buktikan itu. Ketika kami bersaksi tiada Tuhan selain Allah, maka kami harus tunduk kepada perintahnya. Buktikan, kalau kau mengaku aku adalah Tuhanmu, coba kau tunduk kepadaku. Apa yang kuperintahkan? Salat, puasa, zakat, haji bagi yang mampu. Itu bukti aku berserah diri kepadamu. Bukti bahwa aku mengakui kau Tuhan. Sekarang saudaraku Kristen mengaku pengikut Kristus. Buktikan kalau kau adalah pengikutku. Aku sujud dalam beribadah, aku sunat,
Dalam Yohanes 14:12 dikatakan, jika engkau mengasihi aku, engkau juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Yohanes 10:27, aku mengenal pengikutku, pengikutku mengenal aku, mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Sekarang Kristen ke gereja ikut siapa? Kristen makan babi ikut siapa? Kristen menyembah Yesus ikut siapa? Kristen tidak bersunat ikut siapa? Aku mengenal pengikutku, pengikutku mengenal aku, mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Justru kami umat Islam yang lebih mengikuti Yesus. Kristen makan babi ikut siapa? Yesus dan pengikutnya? Enggak. Kristen tidak bersunat ikut siapa? Murid Yesus dan Yesus bersunat. Jadi makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Jadi penyesat itu datang memakai namaku. Makanya di dalam Matius 7 nomor 21, 22, 23 Yesus berkata begini, pada hari terakhir nanti orang berseru kepadaku, Tuhan, 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 bukankah kami mengusir setan pakai namamu juga? Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kan sadis kalau begitu. Sekarang pertanyaannya, siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Siapa yang bernubuat mengusir setan pakai nama Yesus? Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Itu siapa? Kristen. Berarti yang diusir oleh Yesus nanti pada hari terakhir Kristen. Islam enggak, Hindu enggak, Buddha juga enggak, ateis tidak. Yang memanggil Yesus Tuhan hanya Kristen. Kenapa Kristen memanggil nama Yesus tetapi ajarannya beda? Karena orang Kristen ini percaya kepada Yesus yang lain, bukan kepada Yesus yang diutus kepada Bani Israel pada masa itu. Sekira begitu saudaraku. Silakan direnungkan apa yang saya sampaikan. Kalau besok hari masih ada yang ingin dipertanyakan, silakan naik sini. Oke Bang, terima kasih Bang sudah memberikan kesempatan. Baik saudaraku Adian, saya doakan usahanya lancar. Amin. Amin, amin, amin Bang. Makasih ya. Selamat malam. Oke. Malam. Selamat malam Bang. Malam Saudara John. Ya Bang Suma. Bisa buka karyanya? Bisa Bang Suma bisa. Wah, Masya Allah. Cakep temanku ini. Lagi dinas malam kah? Ya kakak. Siap. Dari Katolik, Protestan? Saya dari Protestan kakak. Baik. Oh, abang ini di Papua sana? Oh, di Bali. Oh, di Bali. Ya, baik. Tentu tadi sudah melihat percakapan saya dengan saudara kita yang barusan terkait dengan pelaku penyaliban terhadap Yesus yang hari ini konon dituhankan oleh saudara-saudara kami Kristen. Mungkin bisa dijelaskan ke kami yang melakukan penyaliban ini, yang merekayasa kesaksian-kesaksian palsu, yang merekayasa tipu muslihat demi untuk menyalibkan Yesus ini, apakah pahlawan atau penjahat? Nah, saudara bisa menjelaskan ke kami, silakan. Begini Bang Suma, yang terhormat, yang dikagumi oleh masyarakat Indonesia atau rakyat Indonesia, atau pada umumnya umat-umat yang beragama. Sebelum saya sampaikan itu Bang Suma, saya bukan seorang kafir Bang Suma. Saya ini anak Tuhan, yaitu anak Allah juga yang Maha Tinggi, yaitu dikenal oleh penebus kita, Tuhan kita Yesus Kristus. Jadinya saya mau jelaskan Bang Suma menurut yang saya tahu Bang Suma. Dan menurut orang-orang yang pernah saya dengar juga Bang Suma. Siap, silakan.
Dan kesaksian ini juga Bang Suma bukan terjadi karena kehendak mereka Bang Suma, tapi itu terjadi oleh kehendak Tuhan yang Maha Kuasa Bang Suma. Siap. Jadinya perjalanan hidup seseorang bukan Bang Suma yang menentukan, bukan Presiden Prabowo yang menentukan hidup seseorang adalah Juru Selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang dikenal dengan Anak Domba Allah. Yeah. Kenapa dia menjadi terbunuh Bang Suma? Karena dia mau menggenapi janji Tuhan Allah Israel. Karena pada umumnya nabi-nabi yang diutus oleh Tuhan tidak mampu membawa dunia ini selamat dari maut. Karena dunia ini sudah turun dalam kerajaan maut dari zamannya Adam dan Hawa, Bang Suma yang terhormat. Iya. Jadi yang saya tahu Bang Suma, hanya Tuhan Yesus Kristus, yaitu dari Bani Israel, keturunan Yehuda, yaitu keturunan Daud, yang ada di kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, dan akan datang yang mewarisi atau menjadikan satu-satunya penyelamat dunia yang menebus kita semua umat yang ada di dunia ini Bang Suma, mulai dari keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Itu yang saya tahu Bang Suma. Jadi jangan keras-keras Bang Suma untuk kalau saya lihat perkataannya Bang Suma sepertinya mengadakan permusuhan antara umat Kristen dan umat. Kita bentakan itu, janganlah begitu Bang Suma. Kendalikanlah diri Bang Suma sebagai anak Tuhan atau anak Allah yang Maha Kuasa. Jangan dikendalikan oleh apa yang diajarkan oleh Muhammad Bang Suma. Karena Muhammadlah yang menjadi pemecah belah kita ini Bang Suma. Saya berjanji dan saya yakin dan percaya Muhammad sudah yang menyebabkan kita pecah belah keturunan Abraham dan Ishak dan Yakub. Itu yang saya yakin sekali Bang Suma. Setelah saya nonton Bang RK, Bang Suma, semua saya nonton Bang Suma, sama Bang Yusuf PI, Bang Suma, saya nonton dari cara-cara perkataannya mereka tidak benar. Kalau saya mendengar yang saya dengar pasti kebencian yang saya dengar. Apalagi Nandar Bang Suma, dia sangat jelek. Apalagi Rasid itu Bang Suma, saya juga kalau Bang Suma masih bagus lah, masih ada toleran, masih ada membawa orang ke jalan yang benar. Kalau yang lain-lain yang sok-sok pakai bahasa-bahasa Arab itu mengerikan Bang Suma. Tapi saya sebagai anak Tuhan Bang Suma, saya tidak terlalu ikutin, tapi hanya mengambil hikmahnya yang terbaik. Apa yang dikatakan oleh Bang Suma tentang di Matius, yang tentang siapa yang berdaulat atas namaku, yang mengusir setan atas namaku, itu Bang Suma bukan untuk kita orang Kristen Bang Suma, itu untuk nabi-nabi palsu ya Bang Suma. Sedangkan Bang Suma tahu sendiri nabi-nabi palsu yang ada di sini dari Kristen aja udah dipecah belah menjadi sebutan Tuhan Yesus aja sudah dipecah sebagai Yesua, Yesus, sama Sia, semua macam banyak semua itu nama itu Bang Suma. Itu yang Tuhan murka sama orang-orang seperti begitu. Yang mereka ngomong itu benar dah Bang Suma ngomong. Mereka hanya mementingkan kerajaan di muka bumi ini Bang Suma dengan menjual nama Tuhan Yesus Bang Suma. Benar katanya Bang Suma seperti begitu, tapi bukan untuk kita orang Kristen Bang Suma, tapi untuk oknum-oknum yang menjual agama kita
orang Kristen Bang Suma, dan mereka juga orang Kristen Bang Suma, demi kejayaan mereka di muka bumi ini. Seperti contoh Bang Suma orang Islam Indonesia, orang Islam Nusantara. Datanglah orang Arab-Arab yang dari Yaman Bang Suma, yang meletakkan janji-janji palsunya di sini, yang membuat makam-makam palsu Bang Suma, yang minum air cuci kakinya untuk Nusantara ini. Saya benci, saya kejikan mereka itu Bang Suma. Saya seperti begitulah orang-orang yang Bang Suma ngomong tadi. Begitu Bang Suma. Jadinya di sisi ini Bang Suma anak Tuhan, saya juga anak Tuhan Bang Suma. Begitu. Oke, saudara. Tolong dijelaskan, iblis yang merasuki Yudas, kemudian imam-imam kepala mahkamah agama yang bersekongkol dengan setan untuk menyalibkan Yesus itu pahlawan, itu pekerjaan baik, pekerjaan buruk. Apakah mereka ini melakukan firman Tuhan, atau mereka ini membantah firman Tuhan sehingga mereka membunuh Yesus? Pertanyaan saya di situ, Bang. Iya. Ya, begini Bang Suma, jalan seseorang seperti yang saya bilang Bang Suma, tidak ada yang tahu Bang Suma. Jalannya memang seperti begitu sudah Bang Suma, harus menderita dia Bang Suma, harus menderita. Iya, jadi ya, yang menyalibkan ini pahlawan atau penjahat? Kalau menurut saya Bang Suma, bukan penjahat, bukan apa, memang begitu sudah cara ini Bang Suma. Tuhan yang menjadi manusia ini Bang Suma, bukan manusia yang menjadi Tuhan. Berarti membunuh Tuhan itu apapun yang dibuat oleh orang-orang sekitar dia itu Bang Suma, itu kan tokoh-tokoh penting pada zaman itu Bang Suma kan. Berarti jadinya apapun yang dilakukan mereka itu udah jalannya seperti begitu Bang Suma, udah jalannya. Berarti yang membunuh Tuhan itu bukan penjahat. Kalau menurut saya sih bukan penjahat Bang Suma, memang orang-orang yang tidak bukan pahlawan juga, orang yang anti dengan apa namanya Bang Suma, nur itu cahaya, tidak orang-orang kegelapan mereka Bang Suma. Contoh begini Bang Suma. Berarti mereka penjahat, membunuh Tuhan. Tidak, seperti saya bilang itu berarti sudah pahlawan. Jalannya. Bukan juga, mereka ini orang yang anti, maksudnya begini, contohnya kita di Indonesia Bang Suma, ada pemimpin orang baik pasti dimusuhin, dikeji, difitnah. Kayak Bang Suma aja pasti banyak yang juga orang yang tidak senang sama Bang Suma. Ya contohnya begitu. Jadinya tapi ketika ini begitu Bang Suma. Ketika Tuhan dibunuh, artinya Kristen bisa selamat. Nah, dengan kematiannya Bapa di surga sudah yang menyelamatkan saya dan Bang Suma juga, bukan saya aja Bang Suma yang dihormat. Berarti pembunuh Tuhan itu pahlawan. Kalau ini menurut saya sih Bang Suma, bukan pahlawan, memang begitu sudah jalan ceritanya. Saya tidak berani juga pahlawan. Kenapa dia dikatakan pahlawan? Kenapa dia dikatakan pahlawan? Karena dia memberikan keselamatan kepada Kristen. Berarti mereka pahlawan. Karena yang diberikan adalah keselamatan. Berarti pahlawan dong. Tidak, itu begitu berarti sesat pemikirannya begitu Bang Suma. Kalau bukan pahlawan berarti penjahat. Kenapa saya sesat berpikir Bang Suma begitu? Tuhan yang tahu semuanya. Jadi itu rahasia Tuhan. Kita tidak tahu apa yang terjadi sama Bang Suma juga tidak tahu. Bukan andanya sekarang ini sebagai anak Tuhan itu karena apa? Anda menjadi anak Tuhan karena apa? Karena saya sudah diselamatkan oleh dengan cara domba. Diselamatkan dengan cara penebusan dia di kayu salib. Berarti yang menyalibkan Yesus itu pahlawan. Iya, kalau menurut pemikirannya Bang Suma begitu. Kalau pemikirannya saya, bukan pemikiran saya. Bukan pemikiran saya, tapi itu keadaan. Anda menjadi anak Tuhan karena ada yang disalib.
tadinya Anda bukan anak Tuhan, tapi karena ada yang menyalib Yesus, Anda naik level menjadi anak Tuhan. Tadinya ada hamba, Anda tadinya hamba, tapi ketika Yesus sudah disalib, Anda jadi anak, Anda pewaris surga. Berarti orang yang menyalib Yesus itu adalah pahlawannya Anda. Ya, cuma menurut saya itu tidak seperti begitu, Bang Suma. Ini bukan saya jadi anak Tuhan, bos. Untuk semua orang yang diselamatkan untuk seluruh dunia yang saya ngomong ini, Bang Suma. Iya, termasuk seluruh dunia sendiri. lagi. Semakin hebat dia pahlawan itu. Iya, seluruh dunia. Semakin hebat yang menyalip Yesus ini, karena seluruh dunia selamat gara-gara pekerjaan mereka, kan gitu. Iya, betul. Tapi saya gitu dong. Bang Suma, tapi saya dia pahlawan, Bang Suma, karena saya tidak punya hak. Anda berarti tidak tahu diri, tidak tahu berterima kasih berarti. Kayak misalnya orang yang memperjuangkan kemerdekaan, mengusir Belanda. Apa yang kita nikmati? Kita menikmati kemerdekaan, kita menikmati kebebasan, kita hidup damai, tentram, tidak ada lagi diperangi, tidak lagi dijajah, nggak lagi diperbudak, nggak lagi kerja rodi. Artinya mereka yang memperjuangkan itu sehingga kita bisa merasakan adalah pahlawan. Iya, tapi itu kan kalau pemikirannya saya sebagai anak Tuhan, tidak berani saya mengatakan mereka pahlawan karena jalan menjadi seperti begitu itu, Bang Suma. Saya tidak tahu kenapa bisa jadi begitu. Contoh begini, Bang Suma. Anda sudah menikmati hasil kerja mereka, kok masih belum tentu Anda katakan? Gimana itu? Ini tidak bisa disamakan, Bang Suma. Tidak bisa disamakan seperti Bang Suma kasih contoh seperti begitu. Ini tidak disamakan dengan begitu, Bang Suma. Justru Anda lebih tinggi derajatnya. Tadinya hamba Tuhan. Begitu Tuhan Anda dibunuh, para pembunuhnya menjadikan Anda menjadi anak Tuhan. Berarti yang melakukan eksekusi terhadap Yesus adalah pahlawannya Anda. Tanpa mereka, Anda masih bukan anak Tuhan, Anda menjadi hamba Tuhan. Sekarang pertanyaan saya, Bang, boleh tidak Anda menjadi selamat tanpa Yesus disalib? Kalau ada cerita selain itu, saya kan begini, Bang Suma, yang saya menjelaskan di Bang Suma kenapa Tuhan mati di kayu salib, itu yang saya jawab, Bang Suma. Bisa nggak Tuhan mati tanpa disalib? Bisa nggak Tuhan mati, saudaraku? Bisa nggak Tuhan mati tanpa disalib? Itu kalau kehendak Bapa di surga maunya seperti begitu, bisa aja itu yang sudah terjadi. Di mana dalilnya Tuhan berkehendak membunuh Tuhan? Itu Bang Suma, kita di perjanjian lama itu sudah ada di Yesaya, tapi saya kan namanya kurang paham kalau begini. Bang Suma, kalau lebih paham, lebih mengerti, Bang Suma tanyakan kepada saya sering ikut Jeki Sembaring. Kalau Anda membawa Yesaya 53, semakin nyata bahwa yang membunuh Yesus adalah orang-orang yang sudah direncanakan sebagai pelaku eksekutor untuk menyelamatkan Kristen. Semakin nyata kalau mereka ini adalah pahlawan Anda. Ya. Saya di sini, Bang Suma, saya bukan mencari pahlawan, Bang Suma. Saya menjelaskan kenapa Tuhan mati untuk saya. Tuhan Anda mati. Tuhan Anda mati. Yang membunuh Tuhan Anda itu pendosa atau pahlawan? Kalau itu Bang Suma tanya sama orang-orang kayak Jeki Sembaring, kayak pendeta dia lainnya. Takut sama aku, dia nggak mau. Dia blokirnya aku. Dari dulu dia blokir aku tuh. PK aja, lewat PK. Itu semua skornya kosong semua, Bang Suma. Kosong, menang Jeki Sembaring itu. Siapa aja yang lawan ke situ? Belum. Dulu di Zoom dia nggak berani. Sampai sekarang dia nggak berani. Dia masih blokir saya kayaknya. Nggak berani dia. Oh, nanti saya suruh kasih naik, Bang Suma, nanti. Suruh ke sini. Kalau dia sudah punya nyali untuk menghadapi saya, suruh ke sini.
Dengar nama ini lagi saya aja itu dia gemetaran. Jadi laki-laki jantan dia kalau dengar nama saya itu. kakak Bang Sum. Iya. Bang Sum, Iya. ada lagi yang satu Bang Suma. Ini masalah ini Rasul Paulus itu Bang Suma. Dia itu aslinya Bang Suma, dia itu pembunuh orang Kristen dia Paulus. Ternyata pembunuh. Iya, pembunuh orang Kristen dia. Dia pembenci orang Kristen. Terus Tuhan. Oh enggak, pas dia- salah. Dia tidak pernah membunuh orang Kristen. Dia membunuh pengikut Yesus. Kristen Ya, itu itu pengikut tadi, Paulus. Kalau Kristen itu bukan pengikutnya Yesus. Kristen pengikutnya Yesus itu orang Yahudi. Kalau kalian ini pengikutnya Paulus, beda. Tapi kalian memakai nama Kristus biar supaya dianggap keren, padahal bukan. Kalian bukan pengikutnya Yesus, bukan. Kalian Iya, pengikutnya itu. Paulus. Apanya itu pengetahuannya Bang Suma, tapi pengetahuannya saya itu bukan fakta. begitu Bang Suma. Yesus berkata dalam Matius 15 nomor 24, "Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel." Apakah Anda umat Israel? Kenapa dia? Kok dia dapat pelanggaran? Kenapa? Kenapa teman-teman? Karena dia mengaku anak Tuhan. Kenapa dia? Waduh, kacau juga ini TikTok nih. Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengen nyapa dulu nggak apa-apa Bang? Iya, nggak apa-apa, nggak masalah. Kita PK sebentar lah Bang. Aku lagi nungguin si RK. Dia mau masuk. Iya. Dia masih kaget. Sudah bangun tidur dia rupanya. Udah. Udah bangun. Teman-teman, udah bangun dia. Oh. Tadi saya debat sama si Joseph, Bubuk. Terus si RK-nya langsung maraton, dia ngajak debat. Saya ladenin, ayo. Gitu. Wow. Dia masih, Teman-teman. kupikir dia masih tidur. Kaget kan, karena sejak saya diskusi dari start awal sampai detik akhir, dia itu sudah mentalnya tuh aduh kalah aku tiba-tiba dia dimenangkan, makanya dia kaget. Kok aku menang? Oh iya betul, benar Kaget Gurunda. dia. Soalnya itu kan si Superboy itu kan bukan Muslim, dia itu Iya. Katolik. Si RK juga Katolik, si Daniel namanya Daniel itu Katolik. Nah, moderatornya si Ki Ahmad, si Mojat Alipuru memang ada kecenderungan. Saya juga menonton video abang waktu debat sama si RK. Nah, teman-teman yang belum follow aku ya. Ini Gurunda aku nih, perkenalkan ya, Gurunda Juma. Sudah terkenal, gak usah diperkenalkan. Jangan marah-marah teman-teman ya, 5 menit aja. 5 menit Ini aja. guru saya ini. Enggak, Ini yang guru guru dari saya. Hong Kong. Ini yang ngajarin saya Ibrani sikit-sikit. Nah, bukan Masya teman-teman. Beliau guru saya banyak belajar dari beliau ya. Kita sejak zaman dari WhatsApp sebelum nggak ada YouTube ya. Dulu nama saya Muhammad Aska dulu itu. Nama anak saya dulu itu waktu di WhatsApp ya. Misionaris yang sempat nginap di rumah selama 6 bulan lebih, namanya yang kukasih itu Muhammad Aska. Nah, Masya Allah. Muhammad Aska juga. Oh iya, Muhammad Aska, misionarisnya. Mudah-mudahan dia bisa kembali ke jalan yang benar. Amin. 6 bulan di rumah sama anak. 6 bulan ya, Tidur. Masya Allah. Tidur sama anak yang pertama. Saya merasa bersyukur Gurunda, kenapa? Karena Gurunda terus saja istiqomah live seperti ini. Karena penontonnya Masya Allah, saya bangga. Teman-teman, di dalam Islam itu nggak ada rival ya. Kita apologet ini saling mensupport. Kalau ada yang rame saya seneng. Saya justru kalau sedih kalau nggak ada yang live. Makanya kalau Gurunda Juma live, saya merasa senang. Ya, merasa ini Yusuf AI live, saya merasa senang. Jadi karena kita itu apa sih namanya itu? Sekarang itu Ghazul Fikr, perang pemikiran. Ya nggak Gurunda? Masya Allah. Istiqomah selalu. Siap. Masya Allah. Jadi tadi dua-duanya naik ke sini, dua-duanya bingung terkait penyaliban itu yang melakukan pahlawan atau penjahat. Masya Allah. Bingung. Ini juga pernah saya diskusi offline dengan salah satu
branch manager di kantor saya, bercanda sama-sama dia gini, gimana nih Pak, menurut Bapak yang mengeksekusi Tuhan Bapak itu pahlawan? Waduh, langsung dilepaskan tehnya kan. Tunggu. Saya kok baru kepikiran itu ya? Kata dia. Saya kok baru kepikiran itu, selama ini saya nggak pernah berpikir. Kok bisa sampai ke situ, kata dia. Ya iyalah Pak. Bayangkan Pak, Anda dijamin keselamatan, bla 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 bla. Luar biasa kan yang melakukan itu. Iya juga ya. Aduh, pusing saya. Gimana ini? Kalau dia dibilang pahlawan, loh, masa iblis pahlawan? Tapi kalau dia dibilang penjahat, kok kita nikmati hasilnya? Bingung dia langsung. Bingung. Nggak lama itu dia cuti. Bingung terus. Dia. Cuti dari kantor dinas. Pas saya jumpa, menghindar. Saya ketemu di parkir, beliau sudah di pusat. Sudah dimutasi kembali ke pusat. Begitu saya ketemu di parkir, lari ke sana. Ketemu di kantin, lari. Nggak mau lagi jumpa sama aku. Kapok ya. Oten aja. Mantap mah. Kapok ya Gurunda ya. Kapok kelihatannya ya. sih gitu. Kelihatannya sih gitu. Masya Allah. Dan mudah-mudahan beliau dapat hidayah ya, abangku. Amin. Beliau dari Sumatera juga. Oh, dari Sumatera juga. Masya Allah. Nah, mudah-mudahan Pak Edo nyimak ini bisa dapat hidayah Pak Edo. Amin Pak Edo. Mudah-mudahan dapat hidayah Pak Edo. Masya Allah. Kalau Oten mah nggak bakal percaya kalau kita bercerita, ya nggak? Oten mah mitah selalu. Enggak, pasti tahu teman-teman saya yang di salah satu perusahaan plat merah papan atas. Saya kebetulan pernah berkarir di situ 10 tahun Masya lebih. Allah. Masya Allah. Pasti tahu. Yang saya sebutkan ini pasti tahu, mereka tahu. Pasti Dulu tahu. dia 02 di Makassar. Masya Allah. 02 tuh teman-teman. Ini orang bukan sembarangan Bang Juma ini. Terkenal, aktor, ya pengusaha juga. Bukan. Pak Edo-nya itu 02 waktu itu. Oh. Iya. Siap. Siap Gurunda, makasih banyak Gurunda. Divisi lain. Oke. Masya Allah. Ya, sehat selalu ya Bangku ya. Mudah-mudahan terus istiqomah mode seperti ini. Makasih ya Bangku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Amin. Oke. Kembali lagi kita merajut materi kita, mengajak teman-teman kita untuk berdiskusi. Tentu tujuannya untuk mengedukasi sahabat-sahabat. Yang Muslim tolong dibatalkan permintaannya dulu. Kita naikkan yang non Muslim ya, supaya diskusi kita lancar. Itu ya. Supaya kita berdiskusi, bisa memberikan edukasi. Sudah 2 teman kita yang Muslim, non Muslim naik ke sini, tapi yang kita lihat hanya kebingungan, penyanggahan dan serangan-serangan membabi buta kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW tanpa ilmu. Yang Muslim yang melakukan permintaan, boleh dong dibatalkan dulu ya. Biar kita fokus kepada non-Muslim dulu ya teman-teman ya. Boleh ya? Boleh dong. Anda kan orang-orang baik. Halo. Selamat siang. Hei, turun ya. Ada 60-an permintaan, semuanya Muslim. Jadi saya harus diskusi dengan siapa ini? Pelanggaran oleh tamu. Siapa lagi ya pelanggaran?
Kok selalu banyak pelanggarannya? Teman-teman muslim menghambat kawan, sangat-sangat menghambat, betulan. Menghambat kali pendiskusian ini, karena saya harus ini cari-cari. Harusnya kan begitu saya buka, yang saya tekan langsung non. Tapi di antara mereka harus ada saudara-saudara saya terselip. Banyak lagi, hampir semuanya. Tak adakah yang bisa mengerti? Makasih saudari Wahda. Moderator saya nggak ada ya, kerja sendiri nggak apa-apa. Cuman ini terlalu banyak Islam ini. Pada berlomba naik teman-teman saya. Naik ya. Halo, selamat malam. Bisa buka kamera? Tuh kan, cuman mau ngerjain kan? Ada temanku. Sahabat-sahabat muslim ini. Itu yang minta permintaan, sadar nggak itu kalau mereka minta? Atau nggak sengaja gitu? Halo saudara Mamas. Halo. 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 Selamat malam. Halo. Adakah onde-onde? Kan? Lebih lama, sudah 87 malah sekarang. Halo, dari sekte mana bang? Protestan, Katolik? Halo? Halo? Kan tengoklah. Nah, naik diam aja. Apa sih? Kurang kerjaan. Halo. Dari agama mana bu? Katolik atau Protestan? Maaf kekencet, maaf Tolong teman-teman diperiksa HP-nya. Ya sayangku, periksa HP-nya dulu. Ini terlalu banyak permintaan. Nah itu ibu yang tadi kepencet katanya, minta lagi. Gimana ceritanya? Kepencet tapi minta lagi, baru aja turun minta lagi, belum kering minta lagi buknya. Capek deh. Apa jari-jarinya jempol semua ya? Nah tuh minta lagi bu. Aduh, batalin aja dong, batalin. Ini udah 100 lebih yang minta permintaan. Gimana? Jangan-jangan tap-tap layarnya pakai ibu jari kaki. Halo. Halo saudara. Dari Katolik, Protestan. Sebenarnya yang lawan siapa sih di sini? Hei, lawan Bang Suma itu siapa sebenarnya? Hah? Kok jadi kayak gini teman-temanku ini? Tolong periksa HP-nya teman-teman. Jangan minta permintaan dulu.
Saya malas nanti live gini. Kalau di Komal rame-rame saya langsung sparring. Kalau ini saya harus sibuk milih-milih karena terlalu banyak yang muslim minta. Aduh. Halo, selamat malam. Halo bang. Itu kan, cuman kayak gitu aja kan. Apa kita tutup aja teman-teman, biar di Komalnya saudara kita yang lain. Gimana? Saya minta yang di YouTube gimana kita pindah tutup aja ini. Karena ini kurang lebih 100 tapi muslim. Kita coba lagi ya. Itu kan cuma naik kayak gitu. Naik, habis itu turun. Jahat lah kalian sama aku, kalian jahat. Aku hitung jahat lah. Aku hitung jahat ya. Jahat sama aku ya, aku bilang. Yang muslim minta permintaan, aku bilang jahat. Kalian tuh ngerjain aku gitu loh. Anda ngerjain. Selamat malam. Halo. Apa yang Islam ini saya blokir aja semua ya. Biar yang nonton saya Islam aja, Kristen aja. Kita mau diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pindah aja kan dah, kita buka Komal yang lain aja. Di sini saya nggak bisa diskusi soalnya. Ini loh teman-teman ya, dibawa muslim ya, izin ya. Saya naik bentar, tolong yang muslim itu batalkan permintaan biar nggak berat. Ini hampir 100 loh yang minta. Ya, itu permintaan saya, tolong batalkan daripada kita tutup. Ya, mulai sekarang Ya, tolong untuk apa ditutup. juga? Saya Untuk apa kalau tidak diskusi kan? ya. Saya setengah mati milih Bang cuma dibawa banyak kali gitu loh. Yang Iya. mana gitu? Kenapa sih harus naik ke sini? Kalau mau buka Komal aja, buka Komal, habis itu tari-tarian di sana, joget-joget, salto-salto. Kenapa harus mengganggu sih? Kan gitu. Banyak teman kita yang muslim yang mau lihat kita diskusi, mau menerima edukasi gitu loh. Bukan mau naik. Oke. Aku mendukungmu, sehat Bang Suma, aku mendukungmu. Ya dengan hadir di sini kan Anda sudah pastikan mendukung kita kan. Nggak mesti harus pamer. Gitu loh. Ya udah, aku dibawa lagi Banyumas, saya pilih, Iya tolong kan, ya teman-teman ya. Oke. Bisa diperiksa kan ya? Bisa diperiksa permintaan atau tidak kan gitu. Nah gitu dong. Halo, selamat malam. Selamat malam. Malam. Dari mana Bang? Katolik, Protestan? Kristen Protestan, Protestan, oke. pengikut Yesus. Yesus yang mana nih? Karena Yesus yang asli ndak Protestan dia Bang. Pengikut Yesus.
Iya, Yesus yang mana? Yesus enggak pernah. Pengikut Yesus Kristus. Oh, yang datang setelah Yesus gitu. Pengikut Yesus Kristus. Paham kan? Iya, Pak. Murid Yesus. Murid Iya. Yesus ya. Iya. Paham kan? Oh, dah. Iya, Yesus yang keluar dari kubur kan, Pak ya? Yang mati, bangkit dan naik ke Oh iya. surga. Oke, sip. Bagus. Oke, kalau begitu saya ingin bertanya kepada abang ini. Ketika kemudian Yesusnya berkata, Yesus nih yang tidak keluar dari kubur ya, yang beda dengan yang Anda ucapkan tadi. Yesus berkata bahwa angkatan jahat ini akan diberikan satu tanda dan tidak diberikan satu tanda selain tanda Yunus, sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia akan berada dalam perut bumi selama 3 hari 3 malam. Jelaskan dulu, Yesus apa yang kau jelaskan itu? Yesus Karena Nabi. yang tertulis, tunggu dulu, yang tertulis dalam Alkitab itu dari Matius sampai dengan Wahyu, itu Yesus yang lahir dari Maria, dari perut Maria, dan telah mati, bangkit dan naik ke surga. Itu yang dijelaskan. Kalau Yesus yang keluar daripada itu, yang kau bilang itu mungkin saya agak bisa jawab. Saya jelaskan makanya Bang, karena Yesus itu minimal ada 2 Yesus itu. Ada Yesus yang mana yang kau katakan ini? Jelaskan dulu Yesus yang mana. Makanya diam dulu biar saya jelaskan ya. Jadi Yesus yang orang Yahudi, yang khusus diutus kepada orang Yahudi, itu mengatakan kepada murid-muridnya agar waspada kepada penyesat yang datang dengan memakai nama Yesus Kristus dan berkata, akulah Kristus, jangan kamu percaya. Nasihat Yesus ini berlaku kepada Yahudi, agar Yahudi tidak percaya kepada penyesat yang datang memakai nama Yesus itu sendiri. Jadi ada penyesat yang datang memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Nah, kebetulan abang ini gitu. Abang mengaku sebagai pengikut Yesus Kristus kan gitu. Ya kan? Makanya muncul pertanyaan. Ya, tolong dibuka mute-nya, jangan bicara sendiri. Jadi ada pertanyaan, apakah Yesus anak Maria ini penjahat? Kan tidak bisa kau jelaskan tadi. Yang saya katakan tadi, kalau Yesus yang kau katakan bahwa tidak bangkit, saya tidak bisa jelaskan, karena yang bisa kami jelaskan sebagai murid Yesus itu adalah Yesus yang telah lahir di bumi, yang bangkit kan? Yang telah lahir di bumi dari firman Tuhan itu sendiri, lahir ke bumi, itu Yesus mati di kayu salib dan dikubur selama 3 hari, bangkit, naik ke surga, menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya kepadanya sesuai dengan surat Yohanes pasal 14 ayat yang kedua sampai yang ketiga. Itu yang kami bisa jelaskan sama saudara. Kemudian ini ada temamu di sini, saya perhatikan. Temamu ini dia berkata eksekutor salib pahlawan, itu ada tanda tanya. Pertanyaan saya di sini, siapa yang disalibkan ini menurut saudara? Yang disalib ini adalah orang yang dikutuk sama Elohim. Orang yang dikutuk sama Elohim? Yes. Siapa orangnya? Yang kalian sembah. Biar jelas. Yang memakai nama Yesus yang kalian sembah itu orang yang dikutuk itu. Siapa itu? Jelaskan siapa yang dikutuk. Karena memang kalau kamu yakini bahwa Yesus itu disalibkan, jelaskan saja. Saya tidak yakin yang disalib itu Yesus.
Oh, tidak yakin? Enggak. Tidak yakin? Enggak. Tapi kenapa kau bisa katakan ini? Ya, dari sinilah kita tahu. Pahlawan. Makanya saya tanya kepada saudara, eksekutor penyaliban itu pahlawan atau penjahat? Anda yang jelaskan. Siapa yang disalibkan itu? Ya, enggak usah tahu siapa yang disalib. Mau dia kucing, mau dia sapi. Yang saya tanya kepada Anda, penyalib Yesus itu bagi Anda pahlawankah atau penjahat? Bingung. Yakinkah kamu Yesus yang disalibkan itu? Saya tidak yakin, kan udah ku bilang. Makanya aku tanya sama kau. Ya, saya yang bertanya Siapa kepada yang saudara. disalibkan itu? Yang disalib ini siapapun saya tidak percaya. Yang disalibkan itu banyak. Saya tidak percaya. Yang disalibkan oleh Saya tidak pada percaya. masa Pilatus, Raja Pilatus. Sekarang yang saya tanya, yang menyalibkan. disalibkan oleh yang banyak orang sebelum Yesus. Yang saya tanya, Ada yang juga Anda disalibkan. Tuhankan, yang Anda Tuhankan hari ini, Kristus Yesus yang keluar dari kubur itu pahlawankah yang menyalibnya atau penjahat? Termiut Pak, termiut Pak, termiut. Percayakah saudara bahwa Yesus sudah disalibkan? Saya tidak percaya. Gimana tuh pertanyaannya ke situ? Kenapa ada pertanyaan ini? Anda menerima yang disalib itu sebagai juru selamat Anda kan? Makanya saya bertanya. Yang menyalib Oh, Yesus itu. juru selamat Anda. Iya, iya Oke, dong. oke. Kalau bingung bilang aja bingung. Ini Yesus itu yang kampret sudah disalibkan. Yang Lalu pertanyaan menyalibnya. kamu, lalu Yang pertanyaan menyalibnya. kamu dengarkan dari sini. Lalu pertanyaan kamu, menyalib. apakah Yang itu adalah menyalibnya. pahlawan yang menyalibkan dia? Yang menyalibnya itu pahlawan atau penjahat? Betul, betul. Itu yang itu Jawab. pertanyaan kan? Itu Apa jawaban pertanyaan. Anda? Jawaban Anda apa? Tidak ada tertulis di dalam Alkitab itu bahwa yang Saya tidak menyalibkan itu minta pahlawan. ada Tidak. tertulis. Saya tidak minta tertulis. Saya tidak minta yang tertulis, Bang. Siapapun yang disalibkan dan siapapun yang menyalibkan, dia tidak disebut pahlawan. Siapapun Tidak ada. itu, saya Tidak tidak ada. tanya. Yang saya tanya, bagi Anda. Saya tidak tanya yang tertulis di mana. Bagi Yang tidak saudara. tertulis itu tidak diimani, bro. Bagi saudara. Makanya logika. Bagi saudara yang menyalib Yesus itu Makanya pakai pahlawan atau logika. penjahat? Kalau tidak Bingung dia. tertulis, kalau Bingung. tidak tertulis, Bingung. itu tidak diimani, brother. Saya tidak tanya Kau iman bingung. Anda. Bingung Saya tidak kau. tanya. Saya bertanya, bagi saudara yang menyalib Tuhan Anda itu pahlawan atau penjahat? Yang menyalibkan juga bukan pahlawan. Dan sudah jelas yang menyalibkan atau seorang Yudas itu adalah suruhan daripada iblis. Dan dia tidak disebut sebagai pahlawan. Dan juga tidak tertulis dia sebagai pahlawan. Makanya pakai logikamu. Kalau bukan pahlawan Ya, berarti kau penjahat. keras. Berarti Tidak penjahat. tertulis. Tidak tertulis. Ada nggak hadiah yang diberikan kepada Anda dari pekerjaan mereka? Apa yang Anda dapatkan dari pekerjaan mereka? Pada masa itu semua orang Bukan pada masa itu. Sekarang Anda. Dia jelaskan dari sini. Biar ku jelaskan kau. Biar ngerti kau. Biar ngerti. Oke, silakan. Biar ngerti. Silakan. Biar ngerti. Pada saat itu orang-orang Yahudi mengadukan Yesus supaya itu. Nah, pertanyaan kamu, apakah yang menyalibkan dia situ adalah seorang pahlawan? Tentu tidak. Tetapi mereka dipakai oleh iblis untuk melakukan sebuah kejahatan. Nah, paham kan? Iya, paham. Sekarang apa yang Anda dapatkan dari pekerjaan iblis itu? Apa yang Anda dapatkan? Yang didapat memang suatu hal peristiwa. Memang itulah perbuatan iblis. Iya, apa yang Anda dapatkan? Dan menjatuhkan. Apa yang Anda dapatkan dari pekerjaan iblis? Dengarkan dari sini. Oke. Dengarkan dari sini. Oke. Itu adalah pekerjaan iblis termasuk kamu pada saat ini. Apa yang Anda Termasuk saudara dapatkan? sendiri adalah digunakan Apa? oleh iblis. Apa yang Anda untuk dapatkan? memfilter daripada Israel Alkitab sendiri. Apa yang Anda dapatkan? Banyak orang termasuk kau itu adalah digunakan iblis. Jangan salah. Apa yang Anda dapatkan dari pekerjaan iblis? Jangan salah juga saudara itu. Kau sudah digunakan oleh iblis untuk menyesatkan banyak orang. Dan apa yang Anda dapatkan? Ada gencerannya. Pasti. Apa yang Anda dapatkan dari pekerjaan iblis menyalib Tuhan Anda? Apa yang Anda dapatkan?
pekerjaan iblis adalah menyesatkan banyak orang, bahkan Apa yang Anda dapatkan? Saya nggak tanya itu. Dia itu Saya tidak tanya itu. dari dulu memang seperti itu adalah sudah kegiatan iblis. Itu adalah sebuah kegiatan iblis dan Saya sudah tidak memang tanya itu, tabiat Bang. iblis. Saya tidak dulu tanya sampai itu. sekarang. Saya tidak Dari tanya dulu itu. sampai sekarang. Saya Bahkan tidak tanya yang itu. menggunakan orang-orang untuk memecahkan gereja. Apa yang Anda untuk dapatkan melakukan dari sebuah pekerjaan kejahatan. iblis Itu menyalib adalah sebuah Yesus? pekerjaan iblis. Tidak Apa yang Anda dapatkan dari pekerjaan iblis? Apa? Hadiah apa yang Anda peroleh dari pekerjaan iblis itu? Keselamatan atau kecelakaan? Itu, Bang. Anda termute. Anda nggak kedengaran suaranya di sini, emosi. Jangan emosi. Dengarkan dari sini. Jangan Dengarkan emosi. dari sini. Jangan emosi. Dengarkan dari sini. Jangan emosi, Saya tidak jangan emosi. emosi. Saya tidak emosi. Pertanyaan saya. Dikalahkan oleh Yesus itu Pertanyaan sendiri. saya, Dikalahkan oleh apa Yesus yang itu Anda sendiri. dapatkan? Apa yang Anda peroleh dari pekerjaan iblis menyalib Yesus? Jawab. Yang kami dapatkan di sini adalah Yesus mengalahkan semua kejahatan. Itu Yesus. Yang saya Yesus tanya Andanya, bukan Yesusnya. Yang saya dari tanya sini. Anda, bukan Dengarkan Yesus. Dari sini biar ku jelaskan. Yang pertama, dengarkan dari sini. Yesus Ya. memenangkan itu semua. Iya, Yesus Dia menang. tidak Oke. melakukan. Dengarkan dari Ya. sini dulu, Pak. Dengarkan Iya, di sini. Yesus menang. Kan Yang mereka saya tanya menyalibkan Anda. dia. Dengarkan di sini, mereka akan menyalibkan dia, dan dia tidak melakukan hal yang sama, perbuatan iblis yang sama. Dia dalam hal yang lurus, dalam hal kebaikan. Itulah dia Yesus, memenangkan. oke. Dia Ya. memenangkan. Nah, Ya, jelas kan? sekarang pertanyaan saya, apa yang Anda dapatkan Dengarkan dulu. dari Dengarkan, pekerjaan mereka tidak iblis? ngerti nanti. Enggak ngerti kau nanti. Enggak ngerti. Dengarkan dari sini dulu. Jelas dulu, perbuatan iblis itu adalah salah. Salah. Dan Apa yang Anda dapatkan dari pekerjaan iblis itu? Dengarkan di sini dulu. Dengarkan dari sini dulu. Yesus itu tidak melakukan hal yang sama. Bahkan Yesus Iya, betul. pada saat murid-muridnya itu mau melawan, bahkan memotong seorang Iya. murid dari Intinya Yesus gerombolan mati. dari tentara itu. Petrus memotong telinga. Apa kata Yesus? Kalau andainya saya mau berlaksa-laksa malaikat itu untuk melawan mereka. tapi Yesus Sekarang tidak apa yang Anda melakukannya. dapatkan dari pekerjaan iblis menyalib Yesus? Jawab. Tidak ada pekerjaan iblis di situ. Memang Jadi sudah yang menyalibkan sudah siapa? waktunya. Yang jadi Kemudian, menyalibkan perhatikan siapa? di sini, perhatikan Jadi di menyalibkan sini. siapa? Perhatikan di sini. Itu Apa adalah lagi? sudah hukumnya. Memang pada saat itu setiap orang itu kalau memang orang-orang Yahudi tidak suka maka disalibkan. Ya. Nah, pertanyaannya apa yang Anda disalibkan. dapatkan dari pekerjaan iblis? Tidak tertulis dalam Iya, hal-hal tidak tertulis demikian memang, perbuatan tapi itu saya tidak bertanya. tertulis. Saya Makanya, bertanya kepada Anda, bukan yang tidak tertulis. tertulis tidak dijawab. Saya Yang tidak tanya tertulis Andanya. tidak dijawab, paham kan? 1 Korintus 15:17, tanpa kebangkitan sia-sialah imanmu. tidak tertulis itu tidak Itu yang dijawab. tertulis. Hei, Tentunya yang tertulis menyalibkan Yesus 1 itu, Korintus perhatikan 15:17, dari sini dulu, tanpa perhatikan dari penyaliban, sini. tanpa Yang penyaliban, disalibkan, yang sia-sialah menyalibkan imanmu itu, dan kamu masih tetap yang berada dalam dosa. menyalibkan itu pasti masuk neraka. Contohnya kau ini. Yang Bagus. memperbalikan fakta, yang menyesatkan banyak orang. Oke. Itulah pekerjaanmu. Itu adalah Oke. turun temurun. Orang dari itu masuk yang menyalibkan neraka. Anggota akal mereka itu Apa adalah yang Anda kalian dapatkan? ini. Apa yang Anda dapatkan dari mereka masuk neraka? Dengan pekerjaan mereka menyalib Yesus, apa yang Anda dapatkan? Perhatikan dari sini ya. Itu terus dari Pekerjaan tadi. kau itu adalah aja seorang terus. penyesat. Kok jadi Kau lari ke itu adalah saya? penyesat. Kenapa Kau lari itu ke sudah saya? digunakan iblis loh. Kok Jangan lari ke salah. saya? Saya cuma bertanya. Sama kalian itu sama itu orang-orang yang menyesatkan banyak orang yang percaya kepada Yesus. Kamu nggak Kalian malu? itu menyesatkan Kamu nggak malu? yang percaya kepada Yesus. Itu Saudara yang nggak pekerjaan malu? kalian. Saudara nggak malu? Tidak tertulis yang kau katakan itu. Tidak tertulis. Ditanya pun Tertulis. sama kau. tidak Filipi bisa kau 2. jawab. Filipi 2. Ditanya Filipi sama kau, 2 kau nomor tidak bisa 6 jawab. sampai nomor 11. 1 Korintus 15 nomor 17. Ayo, 2 Yohanes Galatia 2, Galatia 5 nomor 4. Jawab juga. Coba. Mampu kau jawab yang saya tanya pun. Siapa yang disalibkan itu dulu?
Tidak ada urusan mau Kau dia tidak kodok, mampu mau dia menjawab. ayam, nggak ada urusan. Saya tidak peduli dengan yang disalib. Yang saya tanya dari iblis. Siapa yang disalibkan itu dulu? Dengan tidak ada Siapa urusan, yang disalibkan itu? nggak ada urusan. Yang jelas yang kau salib itu. Lalu kau berikan tema seperti ini, kau tidak tahu apa-apa. Saya bertanya sama Bagaimana saudara. orang bagaimana Saya orang bertanya. belum Saya tahu bertanya. itu? Apa yang dihadiahkan setan kepada Anda melalui salib? Yang saya tanya di sini, siapa yang disalibkan Saya ini? tidak peduli siapapun itu. Tidak ada urusanku dengan itu karena saya tidak menuhankan Kalau dia. tidak ada urusanmu, kalau tidak ada urusanmu, kenapa ada tema ini? Tema ini Kalau bertanya memang kau kepada tidak saudara. berurusan, pakai logika dengan sehat, Saya brother. bertanya, Pakai apa logikamu yang dulu. Anda dapatkan dari Dan iblis siapa yang telah disalibkan menyalib? dulu? Coba. Siapa yang disalibkan dulu? Apa yang Anda Siapa? dapatkan dari kerjaan Siapa yang iblis menyalib disalibkan Yesus? dulu? Cuma siapa yang disalibkan? Apa yang Anda dapatkan dari Siapa pekerjaan yang iblis? disalibkan itu cuma menurut Nggak kesaksianmu. urus. Mungkin Darto Helen, mungkin Iskak, mungkin Ateng, aku nggak tahu. Yang pasti Anda menuhankan yang Berarti disalib. otakmu itu udah rusak. Enggak Kau berikan masalah. tema seperti ini, kau Saya tidak tahu cuma siapa yang bertanya. Saya bertanya. Gunakan logikamu Apa yang Anda dapatkan? Apa yang Anda dapatkan Siapa yang dari disalibkan? pekerjaan iblis Aku berikan menyalib tema, yang Tuhan disalibkan, kau Anda? tidak tahu. Itu pertanyaan Siapa? saya. Siapa Itu pertanyaan. dulu? Kalau Anda tidak sanggup menjawab, silakan Bukan turun. masalah tidak sanggup. Kau tidak sanggup menjawab. Apa temamu yang sendiri. Anda dapatkan? Kau tidak mampu menjawab temamu sendiri. Saya tidak mau tahu siapa yang disalib. Apa Yang tidak saya mau tahu? tahu, Kenapa yang kau saya kasih tahu, tahu? Mana yang saya logika tahu, sehat dengar. ini? Kenapa Yang saya kau tahu, logika? saudara, yang saya tahu, Kasih tema kau nggak tahu siapa yang Kristen disalibkan. menerima Siapa yang keselamatan disalibkan dari itu? korban Wah, penyaliban. Kasih tahu dulu. Kasih Ya kan, tahu ya? kepada orang semua. Kristen kalau Yesus itu sudah Menjadi disalibkan. anak Tuhan karena Bersaksi penyaliban. dulu, bersaksi dulu bahwa Yesus Maka itu sudah saya disalibkan. bertanya, Ayo, apa yang saudara dapatkan dari Ayo. Siapa yang disalibkan penyaliban dulu, Cuma? yang dilakukan oleh Percuma kau iblis? memberikan tema ini, tapi kau sudah tahu siapa yang disalibkan. Enggak urus. Siapa dulu yang disalibkan ini? Enggak Siapa? urus. Coba beritahu. Enggak urus. Apa yang enggak urus? Bagaimana logika sehatmu ini? Terus kalau sudah ditahu apa tujuannya kalau sudah? Biar kita jelas, biar kamu bersaksi Yesus itu sudah Oke, disalibkan. oke. Yang Siapa disalib itu, disalibkan? bom. Terus Enggak perlu saya jawab. Enggak iya, penting. makanya percuma kan? Percuma. Iya. Makanya saya Makanya bertanya. kita siapa? Makanya saya tanya, apa yang kamu Jika dapatkan kau katakan, dari pekerjaan jika iblis kau menyalib katakan- Tuhanmu? Tunggu dulu. Jika kau katakan bahwa Yesus itu telah disalibkan, maka saya akan jawab. Oke, Yesus yang disalibkan. Oke, apa Yesus manfaatnya? yang disalibkan terus. Kok jadi bertanya Percayakah lagi? kamu? Tunggu, Kok bertanya percayakah lagi? kamu? Tunggu dulu. Sekarang Percayakah Yesus kamu? yang disalib. Tunggu dulu. Oke, sekarang Tunggu, Yesusmu yang percayakah disalib. kamu? Oke. Pertanyaan saya, apa yang Percayakah- kau dapatkan Tunggu dulu. dari iblis yang menyalib Yesusmu? Belum lagi, Jawab. masih belum. Gak bisa Percayakah lagi. kamu Yesus itu disalibkan? Gak bisa lagi. Enggak. Percayakah kamu Yesus Percaya, disalibkan? percaya. Berarti kamu bantah Al-Quranmu sendiri bahwa Tidak ada Isa Yesus di dalam Al-Quran, tidak ada Yesus. Tidak ada Yesus. Tidak ada Yesus. Islam ini. Tidak ada Yesus di dalam Al-Quran. Dia Jangan bersaksi bahwa Yesus itu Tidak sudah ada disalibkan. Yesus. Aduh. Tidak ada Yesus Kau dalam jadi Al-Quran. munafik sama kitamu sendiri. Justru Cuma. Nabi Isa Aduh, selamat kau yang sendiri menggantikan munafik, Yesus. kan? Kau bersaksi bahwa Yesus itu disalibkan. Di satu sisi kau percaya bahwa Yesus tidak disalibkan. Tidak Gimana ada orang Yesus di dalam kau- Al-Quran. Dasar munafik kau ini. Oke, Anda sudah tahu Di sekarang Al-Quran pertanyaannya. diserupakan. Lalu Anda sudah sekarang tahu kau sekarang bersaksi bahwa pertanyaannya. Yesus itu disalibkan. Gimana Apa kau- yang Anda kau dapatkan? bersaksi, kau menyaksikan sendiri bahwa licik dia. Yesus Turunkan itu dia, tidak Bos. disalibkan. Dia Itulah licik. hebatnya kami. Itu hebatnya kami. Kau kalah kan? Kau Kalah. bersaksi bahwa Yesus itu sudah Ya disalibkan. udah, kan? udah. Itu. Sip, Menanglah sip. kami. Yesus itu sudah Terima disalibkan. kasih Tidak kepada seperti yang kau setan. katakan, yang kau Berterima katakan dalam kasihlah Al-Quran kepada tidak disalibkan. setan. Yesus itu Berterima disalibkan. kasihlah kepada setan Yesus, yang terima menyalibkan kasih, Tuhan coba. Anda. Terima kasih kau telah bersaksi bahwa Berterima Yesus itu kasihlah telah kepada disalibkan. setan Terima yang kasih. telah Terima kasih menyelamatkan semua. Anda. Terima kasih. Gitu. Terima kasih supaya kau telah bersaksi bahwa Yesus itu telah disalibkan. Oke? Oke. Karena Yesus itu adalah membawa keselamatan.
Mudah-mudahan keselamatan ini kau dapatkan sendiri karena pada malam ini Maka berterima kasihlah kepada setan yang menyalib Yesus. Terima kasih, cuma kau malam ini sudah bersaksi bahwa Yesus itu sudah disalibkan. Oke, terima kasih. Oke, Cara cukup setan. saja di situ. Nggak perlu Mana lagi saya jawabanmu? jawab. Mana jawabanmu? Oke, terima kasih. Mana jawabanmu? Udah. Mana jawabanmu? Udah, terima kasih ya. Sudah Mana kalah kau, jawabanmu? kan? Sudah berdoa kau, Apa yang kan? kau dapatkan setelah Yesus disalib? Kau bersaksi bahwa Yesus sudah disalibkan. Apa kan? yang kau Sudah kalah kau, dapatkan? kan? Apa yang kau dapatkan setelah Yesus disalib? Nabi Isa nggak disalib, yang disalib Yesus. Bangga dia. Nabi Isa aku nggak disalib. Memang ada umat Islam yang mengatakan Nabi Isa itu dia Yesus ada dalam Al-Quran? Gak ada. Yang disalib menurut Bible namanya Yesus. Dia hanya lari ke pertanyaan, dari pertanyaan. Apa yang kau dapatkan? Apa yang kau dapatkan setelah Yesusmu disalib sama eksekutor? Menghindar dia, teman-teman. Cara debatnya sama seperti setan, menjebak. Tapi maaf ya, di dalam Al-Quran tidak ada Yesus. Justru fakta Nabi Isa selamat, yang disalib Yesus. Siapa yang disalib? Yesus. Lebih baik kita ngalah daripada memperjuangkan kemenangan terhadap orang yang sudah kalah. Dia sudah nangis. Halo, selamat malam. Halo. Halo. Iya, halo. Bisa buka kamera? Buka kamera, Bang. Halo, 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 halo. Ya, ada itu tinggal diterima. Oh, buka kamera, silakan. Silakan. Halo, Mas Romi. Halo. Kalau nggak mau diskusi silakan turun. Halo. Halo, selamat malam. Halo. Saudara Bitua, buka kamera dong, Bang. Kayak tadi, Bang, lucu dilihat orang kepepet, tidak bisa jawab lagi, dia stres. Buka kameranya, Bang. Tes, tes, tes. Halo. Enggak mau menjawab. Kumis aja panjang, nyali nggak ada. Jawab. Halo, Saudara Berta. Buka kamera, Saudara Berta. Permintaan saya sudah kirim. Saudara Dulap juga. Buka kameranya, silakan. Buka kamera boleh. Buka kameranya, Bang. Halo. 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 Mudah-mudahan lubang pantatnya bisulan, Bang, ya. Bisulnya kayak bola kasti. Dan warna pink.
Jadi kalau ditanya, kenapa kamu nggak nonton, nggak mengganggu lagi live-nya Bang Suma? Aku bisulan. Aku bisulan, nggak bisa jalan. Halo. Halo. Saudara Ronald, apa kabar? Jaringan. Halo saudara Ronald, buka kamera dong. Halo, selamat malam saudara Yosua. Halo. Halo. Matanya bintilan. Bintilannya kayak bola. Gitu aja ya, kalau ada naik tidak bersuara. Bagus gak gitu? Itu kan namanya ngerjain. Sudah dipanggil, diam. Halo, Ganar. Halo, saya Muslim, Bang. Oke, ada yang ingin disampaikan? Mau nggak ada. Terus? Gue ini jalan sendiri, soalnya ini HP-nya error, Bang. Oh, Oke, sorry. Maaf kalau gitu. Maafkan saya yang telah menaikkan Anda. Sorry, saudaraku ya. Iya. Kayaknya sih memang banyak yang karena nggak mungkin lah saudara Islam ini sengaja kan gitu ya. Siapa juga yang mau disumpahin bisulan? Tapi masa dari tadi nama-nama ini aja yang muncul? Harusnya kan periksa HP. Ini sebelum direpetin sama Bang Suma, periksa HP. Marica. Halo. Halo. Nah gitu dong. Saudara Robin Panjaitan buka kameranya dong. Saudara Marica boleh dong buka kamera dong. Halo. Halo. Iya, buka kamera dong. Aku Isam, Bang. Oh gitu. Sorry. Iya. Sorry, saya enggak. Iya. Iya, sorry. Oke, siap. Iya, enggak sengaja naikin Makasih, abang. Bang. Turunin aja, Bang. Iya, oke, sip. Lagi nonton ini. Ya. Iya. Siap. Maaf, Lagi enggak setia, sengaja saya lagi nonton nih. Iya. Oke. Turunin aja. Oke, Bang. Iya. Halo. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal. Iya. Salam kenal, Bang. Iya, Bang. Saya cuma ikut aja nonton ini live-nya, Bang. Oke, makasih ya, Bang ya.